subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Halo teman subscriberku, di sini aku tuh mau ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering muncul di tes wawancara pasca sarjana maupun doktoral, dan mekanisme waktu wawancara di masa pandemi itu seperti apa sih, karena ada yang tanya sama aku. Jadi aku akan buatin video ini buat teman subscriberku yang penasaran gimana sih mekanismenya waktu tes wawancara dan pertanyaan apa aja sih yang sering muncul di beberapa universitas untuk mendaftar S2 maupun S3. Aku udah ngelakuin beberapa riset sebelum aku melakukan tes wawancara, dan berdasarkan pengalaman aku pribadi maupun pengalaman dari kakak tingkat maupun teman-teman aku dan beberapa artikel-artikel yang aku baca, sehingga aku mengumpulkan untuk menjadi video ini. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kamu klik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa kamu wajib nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Dan kalau kamu punya kritik, saran, ataupun rekomendasi, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah atau email aku di @yuliaradeo@gmail.com. Oke? Nah, kita langsung aja mulai videonya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan apa aja sih yang sering muncul di saat tes wawancara S2 maupun S3. Nah, tes wawancara ini merupakan merupakan poin penting ketika kamu mendaftar di suatu universitas maupun di pekerjaan pun. Tes wawancara ini menjadi salah satu poin penting untuk para penguji ataupun para dosen untuk mengetahui gimana sih pola pikir kita atau pandangan kita tuh seperti apa sih terkait dengan tempat kerja ataupun universitas yang mau kita daftar. Itu tuh biasanya tes wawancara ini tuh penting atau menjadi poin tambahan untuk kita selain di tes TPA kayak gitu. Nah, karena tes wawancara itu penting, makanya aku bakal bagiin kamu apa aja yang sering ditanyain di tes wawancara. Yang pertama, biasanya tuh akan ditanyain CV kamu tuh mana kayak gitu. Nah, biasanya kamu tuh tidak diharuskan menggunakan bahasa Inggris CV-nya, tapi kalau bisa itu menggunakan CV itu dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan CV dengan bahasa Inggris itu kamu akan memberikan satu poin tambahan. Jadi kayak, oh, ketika melihat CV kamu, oh, CV kamu berbahasa Inggris, berarti kamu dalam bahasa Inggris itu sudah lumayan baik kayak gitu. Jadi ada nilai tambahannya. Biasanya tuh ditanya kayak, dari program kamu selanjutnya ke program S2 ini tuh linear atau enggak sih, biasanya sering ditanyain. Yang ketiga, itu yang paling awam banget. Kenapa sih kamu milih program studi ini? Nah, biasanya pertanyaan itu tuh muncul. Jadi kamu harus siapin jawaban yang terbaik yang menurut kamu, kenapa sih kamu harus milih program studi S2 atau S3 ini sih kayak gitu, dibandingkan prodi-prodi yang lainnya. Apakah baik dari linear atau dari segi pembelajaran atau lain sebagainya. Yang keempat itu, apa yang kamu mau cari tahu ketika kamu udah diterima di S2 maupun di S3. Jadi apa sih yang kamu mau cari ketika kamu melanjutkan program studi S2 maupun S3, atau saya mau menambah ilmu, atau saya mau mengetahui, atau saya suka meneliti ini kayak gitu, atau lain sebagainya. Yang kelima itu mengenai pandangan kamu mengenai topik tesis maupun disertasi. Karena di beberapa universitas itu diminta untuk mengajukan seperti proposal rancangan tesis kamu atau disertasi kamu seperti apa. Nah, kamu tuh harus tahu tesis atau topik yang kamu ambil itu apa gitu. Yang keenam, kalau kamu tuh biasanya kan ngelanjutin dari skripsi atau dari tesis kamu untuk lanjut ke tesis atau disertasi, kenapa sih kamu mau lanjut itu? Terus kamu harus tahu variabel apa yang akan kamu ambil, atau
apa sih yang membedakan dari skripsi kamu sehingga bisa diangkat untuk jadi tesis. Itu juga biasanya sering ditanyain. Yang ketujuh, biasanya di setiap program studi itu ada beberapa peminatan. Kayak di program studi aku tuh ada 15 peminatan. Nah biasanya tuh ditanya, kenapa sih kamu mengambil peminatan ini, kenapa kamu gak ambil peminatan yang lainnya, terus apa sih hubungan peminatan kamu yang dulu dengan peminatan kamu yang sekarang. Itu biasanya yang sering ditanyain. Jadi kamu sebelum daftar tuh harus berpikir secara dalam, apakah program studi yang saya ambil itu sejalan dengan program studi saya yang sebelumnya atau belum. Terus yang ke-8 ini tuh yang sering-sering banget ditanyain. Jadi ketika kamu nih udah selesai S2 maupun selesai S3, tujuan kamu itu kedepannya tuh apa? Mau jadi peneliti kah? Mau membuka usaha lab? Atau kamu mau jadi dosen? Atau kamu untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, atau untuk apa sih kedepannya kamu tuh mau sekolah S3 atau S2 ini. Biasanya tuh sering banget ditanyain karena menjadi kayak pandangan kamu tuh kedepannya, kenapa sih kamu kalau udah lulus tuh mau jadi apa, kayak gitu. Itu biasa sering banget ditanyain. Yang ke-9 atau yang terakhir itu sering ditanyain, kamu tuh udah publikasi jurnal apa aja. Kalau ketika kamu saya udah publikasi sekian jurnal, tingkatannya tuh tingkatan apa, terus jurnal kamu tuh tentang apa, kayak gitu. Nah itu ke-9 poin yang biasa sering ditanyain ketika kamu tes wawancara baik S2 maupun S3. Jadi selamat belajar. Nah untuk yang sesi kedua adalah gimana sih mekanisme waktu tes wawancara nih ketika kemarin corona. Nah, jadi mekanismenya itu pertama setelah aku selesai tes SIMAK UI, itu kira-kira 1-2 minggu itu kamu harus rajin-rajin ngecek email. Jadi aku ngecek email, tapi aku ngecek email tuh hamin 4-5 hari gitu. Jadi aku nggak tahu kalau ternyata tuh emailnya itu dari UI itu masuknya ke spam, bukan masuk ke kontak masuk. Jadi aku waktu ngecek spam, oh ternyata ada, dan untuk aku tidak melewatkan tes wawancara tersebut. Jadi kamu harus rajin ngecek email biar nggak kayak aku. Ketika kamu udah ngecek email, nanti di dalam email tersebut ada nomor kontak yang harus kita hubungin untuk kita digabungkan, dijoinkan dalam grup WhatsApp. Nah di dalam grup WhatsApp itu nanti akan ada diskusi gimana mekanismenya, terus waktunya kapan, dan lain sebagainya, apa aja yang harus kita siapin sebelum kita melakukan tes wawancara. Biasanya itu hamin seminggu itu akan dikasih tahu jadwal wawancaranya itu tanggal sekian dan jam sekian. Biasanya itu melalui Zoom ataupun Google Meet, tapi yang lebih sering itu menggunakan Zoom. Nah ketika hamin 2 hari 3 hari itu akan dikasihkan link Zoomnya. Nah ketika hari H itu ketika hamin 1 itu biasanya akan diingetin lagi kalau besok tuh ada tes wawancara, jadi jangan sampai lupa ya, kayak gitu. Terus waktu hari H itu tuh biasanya kita diingatin lagi, jangan lupa join tanggal jam sekian. Kita udah join, nanti itu kita dikumpulin di room meetingnya. Jadi nggak langsung di room ketemu dosen-dosen tuh enggak, jadi kita dikumpulin kayak ibarat ruang tunggunya. Jadi kita dipanggil satu-satu berdasarkan peminatan maupun berdasarkan nama kita. Jadi harus siap-siap, dan kamu wajib banget mempersiapkan tes wawancara ini dengan baik, karena tes ini tuh merupakan poin tambahan buat kamu untuk layak atau enggak sih diterima selain tes tertulis tersebut, kayak gitu. Terus habis udah masuk, terus nanti kita ditanyain lah beberapa pertanyaan yang 9 tadi aku udah sebutin, itu merupakan riset-riset aku. Kemudian kamu masuk ruangan, terus ditanyain lah 9 poin tersebut. Nah kayak gitu mekanismenya. Terus habis itu ketika kamu udah diwawancarain, kamu keluar dari dari Zoom, terus udah deh kamu tinggal menunggu hasil pengumuman, kayak gitu. Itulah beberapa yang aku bisa bagikan untuk kamu. Sebelum kamu melakukan tes wawancara, kamu wajib banget nonton video ini, oke? Biar kamu tahu apa aja sih yang harus aku persiapin untuk tes wawancara ini dengan baik. Jangan lupa persiapin tes wawancara ini dengan baik. Dan aku ucapin terima kasih kamu udah dukung channel ini. Dan cukup sekian dulu nih videonya dari aku, dan aku ucapin terima kasih banyak karena kamu udah dukung channel aku menjadi 1000 subscriber. Dan aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa kamu yang belum klik like,
komen, dan subscribe ke video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kamu nyalain notifikasi biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa kamu kirim email ke email aku @yuliaradewichannel@gmail.com kalau kamu punya kritik, saran, ataupun rekomendasi buat aku. Atau kamu bisa tulis di bawah kolom komentar ini. Terima kasih. Tunggu di next video. Bye bye.